وعلى آله وصحبه وسلم ونفعنا بأسرارهم وعلم الدين والآخرة ويجعلنا من ويتوفنا على ملته بجملة بدعة وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala musanniful kitab rahimahullah. As-sifatu hadiyatu asyaratu wa saniyatu asyaratu min sifatihi ta'ala as-sam'u wal basaru wa huma sifatani qa'imatani bi dzati ta'ala yata'alluqani bi kulli mawjudin ay yankashifu bihima kullu mawjudin wajiban kana aw jaizan. Pada kesempatan malam ini kita sampai pada pembahasan yang ke-11 dan 12 bagian daripada sifat ma'ani atau bagian daripada sifat mawjud, yaitu sam'u wal basar. Wajib bagi Allah bersifat mendengar dan melihat. Sifat mendengar dan melihat bagi Allah, kedua sifat ini mukhalafah lil hawa, artinya tidaklah Allah mendengar dengan telinga, atau tidaklah Allah melihat dengan kedua sifat ini, mendengar atau melihat, menghadapi berhadapan kepada semua yang ada, semua yang artinya jelaslah bagi Allah dengan kedua sifat ya, tidak ada satu perkara yang tersembunyi. Namanya intisab itu tidak ada perkara yang tersembunyi. Jelas dalam arti di sini tidak ada yang tersembunyi. Ada semua perkara yang mawujud, baik itu mawujud yang wajib atau mawujud yang jaiz. Artinya perkara ada yang adanya wajib atau adanya jaiz itu terlihat di sama dan di basar Allah Ta'ala. Artinya pada melihat dan mendengar pada perkara yang wajib itu, wajib bagi Allah melihat dirinya, dan wajib bagi Allah mendengar dirinya, dan wajib bagi Allah melihat dan mendengar sifat dirinya. Sifat dan zatnya itu dilihat oleh dirinya sendiri.
Baca juga Allah melihat sifatnya dan zatnya. Baca juga Allah mendengar sifat dan zat. Artinya mendengar dan melihat pada dirinya bahwa zat atau sifatnya itu jelas bagi dirinya. Anna zatahu ta'ala wa sifatahu munkasifatun lahu yasma'uhu wa basaruhu. Itu ziyadatun ala inkisafi bi'ilmi, menjadi kesempurnaan pada sifat ilmu. Kalau pada sifat ilmu itu adalah meliputi semua perkara, baik itu perkara yang ada maupun perkara yang tiada, itu diliputi oleh sifat ilmu. Artinya diketahui. Adapun masalah melihat dan mendengar itu yang diliputi oleh pendengaran maupun penglihatan itu hanya pada perkara yang ada. Kalau perkara yang tidak ada ya tidak dilihat maupun didengar. Kalau perkara yang tidak ada itu diketahui. Kenapa kok tidak cukup dengan sifat ilmu saja? Harus ada sama dan basornya. Itu adalah bentuk kesempurnaan. Seandainya Allah mengetahui tapi tidak melihat atau mendengar, niscaya Allah itu tidak sempurna. Namanya kayak gini, orang buta tahu apa yang dikerjain. Misalnya orang buta bikin kursi, bisa kan ya? Tapi ketika orang buta itu mengetahui bahwa itu kursi, tapi tidak melihat warnanya atau tidak melihat bentuknya, dia itu tahu membuat kursi dan tahu kursinya, tapi nggak melihat dan mendengar. Itu disebut sempurna apa cacat? Nah, seandainya Allah itu tidak mendengar dan tidak melihat kepada perkara yang ada, niscaya Allah itu tidak sempurna. Jadinya Allah itu cacat. Dan sifat cacat itu adanya atau mustahil bagi Allah Ta'ala. Seandainya Allah itu tidak mendengar dan melihat, niscaya sama dengan hawa. Dan perlu diartikan dalam kata meliput di sini, artinya bahwa Allah melihat sesuatu itu tidaklah pada satu arah. Allah melihat semua perkara yang ada itu berarah atau perkara yang tidak berarah. Tidak ada yang tersembunyi, sebagaimana penglihatan dan pendengaran hawadis ini itu berarah. Bila dia melihat ke depan, niscaya yang di belakang itu tertutup, berarti tidak meliput. Nah, yang namanya meliput itu tidak belakang, tidak semua arah, semua yang ada itu berarah, itu dilihat. Ya, sini bahwa Allah melihat sesuatu perkara itu tidak kapan dan di mana dan arahnya. Dan kalau kita melihat ada arahnya, ada waktunya. Tapi bagi Allah melihat sesuatu itu ya tidak berarah atau berzaman. Ini baik itu melihat perkara pada dirinya. Perkara yang ada pada dirinya itu adalah perkara yang muncul pada dirinya. Perkara yang muncul pada dirinya itu ya zatnya dan sifat.
Atau perkara yang jaiz, arti maujudnya barang jaiz itu perkara yang ada pada diri kita. Unek-unek kita yang ada di dalam, yang di luar, itu semuanya diliputi oleh pendengaran dan penglihatan Allah. Tapi gini, kita melihat semut berjalan, tapi tidak pernah mendengarkan langkah semut. Saya lagi, kita melihat tembok ini, tapi tidak mendengarkan suara. Kamu tembok ini bersuara enggak? Kenapa bisa ngomong enggak bersuara? Tembok ini bersuara, kita enggak dengar. Coba kalau suaranya dikerasin, ditapok, bunyi apa itu? Bunyi tangan kok bunyi tembok? Mamanya tuk 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 gitu, bunyi tangan kok bunyi tembok gitu? Itu bunyi tembok gitu. Jadi tembok itu ketika tidak kedengaran suaranya bukan tidak bersuara, karena lembutnya harus volumenya digedein. Kalau ngedein radio kan ada volume yang pakai butiran. Kalau kepingin gedein suaranya tembok, harus bagaimana? Ya ditutup begitu. Itu suara apa? Itu suara motor, suara mobil. Ketika mobil itu berjalan, kedengaran suaranya. Tapi kalau ketika mobil itu berhenti, kedengaran suaranya enggak? Tidak dengar suaranya itu bukan tidak bersuara, karena pendengaran kita ini terbatas. Tuh, ya ini. Ini suara tangan, suara panggung. Oh, kenapa panggungnya ketika kita gedein suaranya pakai tangan begini, tuk tuk tuk, ada suara tuk tuk, berarti ini volumenya digedein. Kalau volumenya nggak digedein, dengar nggak? Berarti ada nggak dengarnya. Berarti pendengaran kita ini tidak meliput. Bagi Allah, zatnya semut ia dilihat dan didengar, bukan hanya dilihat tak didengar. Ya. Jadi kakinya ya didengar, langkah kakinya juga didengar. Kakinya dilihat dan langkah kakinya pun dilihat. Jadi, maknanya tidak ada sesuatu suasana yang gelap maupun terang itu yang menutupi dari pandangan dan pendengarannya Allah Ta'ala. Artinya pandangan dan pendengarannya Allah Ta'ala itu meliputi semua perkara yang ada, yang tidak satu pun terhalang gitu. Artinya tidak ada penghalang bagi pendengaran dan penglihatannya Allah Ta'ala. Kayak arah itu kalau jauh sekali menjadi halangan, namanya orang tidak bisa melihat jarak yang jauh. Ada itu ya, orang tidak bisa melihat jarak sesuatu yang sangat jauh. Itu bukan maknanya di sini buta. Kalau tidak melihat atau tidak mendengar itu bukan maknanya buta dan tuli, tapi itu tidak sempurna. Tahu kalau tahu kalau yang jauh nggak kelihatan itu Umar, hanya kelihatannya cuman kecil gitu. Tahu itu Umar yang jalan, tapi tidak jelas begitu. Ketidakjelasannya itu karena apa? Terhalang oleh jarak. Nah, Allah Ta'ala melihat tak berjarak, Allah mendengar juga tidak berjarak. Apapun yang ada pada dirinya atau pada diri ciptaannya itu wajib bagi Allah mendengar dan melihat. Berarti digambarkan begini. Zaidun wa Umar wal haid. Zaid dan Umar dan tembok itu yasma'ullah ta'ala zawatiha. Allah mendengarkan zatnya si Zaid
dan zatnya si umat, bahkan zatnya tembok juga didengar. Bukan dilihat tak didengar gitu. Kayak kita memang begini, ada suara mobil, tahu bahwa itu suara mobil, tahu dan mendengar, tapi nggak melihat. Berarti di sini apa? Cuman tahu dan mendengar, tapi tidak melihat. Bukan artinya sudah ketidakmelihatannya ini, itu disitu namanya tidak sempurna. Maka mendengar dan melihat bagi persifatan Allah itu maknanya adalah kesempurnaan. Jadi sifat sempurnanya Allah itu sebagaimana yang digambarkan adalah ziyadatul min sifatil ilmi, menjadi tambah sempurnanya. Kalau hanya melihat, mengetahui tapi tidak mendengar dan melihat, maka niscaya tidaklah bersifat sempurna. Wa yasma'u sautun, dan mendengarkan wujudnya suara. Dan pula sahibus saut, mendengarkan pula yang punya suara. Kalau yang punya suara itu bukan suara, yang punya suara itu zatnya. Dan suara itu adalah sifatnya. Fa'in kunta, maka bila kamu itu berpendapat sima'u saut zahir, mendengarkan suara itu adalah suatu yang jelas. Wa amma sima'u zati zaidin, wa amma sima'u sifatu zaidah, wa amma sima'u zata zaidah, dan melihat, mendengarkan pada zatnya si Zaid, wa zatul khaif, dan zatnya si tembok, itu poin zahir, artinya tidak jelas. Kalau tidak jelas itu pada kita, tapi bagi Allah itu jelas. Zatnya si Zaid maupun suaranya si Zaid itu dilihat dan didengar. Bagadzalika ta'alluqul basar bil aswat, dan demikian pula ta'alluqnya atau adepannya penglihatan pada suara. Penglihatan suara ya dilihat, yang punya suara juga dilihat. Bukan suaranya didengar suaranya, tapi yang punya suara tidak dilihat. Misalnya kayak ada suara tapi nggak ada rupanya begitu, suara tapi tanpa rupa. Nah kalau kita ngomong suara tanpa rupa, itu berarti dengar suara tapi tidak melihat rupanya. Itu artinya dengar suaranya saja. Berarti ini dengar ada mobil dari jauh, itu yang tidak kamu lihat mobilnya enggak, tapi dengar suaranya. Nah di sini namanya tidak ketidaksempurnaan bagi persifatan Allah itu mustahil. Di anal aswar, karena yang namanya dari itu, karena sesungguhnya yang namanya suara itu tasma'u faqat, hanya didengar saja. Tapi kalau yang punya suara dilihat, nah di sini yang punya suara ya didengar, suaranya pun didengar. Kayak macam ada gambaran seorang ahli thariqah, seorang mursyid thariqah, guru thariqah. Guru thariqah itu adalah guru yang mengajarkan tentang ilmu ketauhidan, dan itu khusus untuk bekal bagi anak santrinya. Ketauhidannya ya diajarkan, dan ilmu amalnya juga ditekankan. Jadi ketauhidannya dan amalnya itu selalu tidak terpisahkan. Itu guru thariqah itu pada suatu hari dia ingin menguji murid-muridnya. Dia membuat sebuah pengumuman, sekiranya dia ini sudah uzur, artinya uzur itu mau berhenti di dalam mengajarkan sesuatu, sudah mau istirahat, dia akan memilih calon penggantinya.
karena merasa sudah uzur, jadi dia akan memilih calon pengganti. Dan calon penggantinya ini disebut namanya badal. Makanya dia membuat sebuah pengumuman yang isinya besok akan ada pertemuan, seluruh murid dikumpulkan untuk masing-masing membawa ayam panggang. Dan harus pula ditekankan ketika menyediakan ayam panggang itu dalam keadaan disembelih masing-masing, yang mana ketika menyembelih jangan sampai ada yang melihat. Nah itu para santri dengar pengumuman begitu, masing-masing ini ngikutin. Ada yang nyembelihnya di kebun, ada yang nyembelihnya di mana saja udah ngumpet gitu. Dan ya, setelah pada kumpul semua pada setoran panggang ayam dah, ada yang opor, ada yang panggang apa saja lah. Tanyain satu persatu, nih kamu ketika nyembelih ini ada yang melihat enggak dulu. Satu lagi, ini opor ini udah kamu sembelih ayamnya, ketika kamu nyembelih ada yang lihat enggak dulu. Ada satu santri bawa ayam masih utuh hidup, disodorkan sama gurunya, kok kamu masih hidup? Enggak sanggup, kalau saya itu suruh nyembelih ayam enggak ada yang melihat, karena saya mau dimana saja dilihat. Bahwa yang melihat diri saya akan menyembelih itu adalah zat yang sempurna di dalam melihatnya, dan bukan hanya melihat, mendengar. Dan di antara santri-santri yang tadinya pada santri yang menyembelih ayam itu dikatakan tidaklah lulus, artinya belum bisa menggantikan gurunya. Lah yang sudah membawa ayam itu masih hidup dinyatakan ini lulus. Karena apa? Berarti di sini ketika mau menyembelih imannya dipasang. Dia berarti tidak menganggap bahwa Allah itu tidak melihat ketika dia mau menyembelih. Hikmahnya kita selalu akan waspada. Kita akan waspada karena apa? Kita tidak akan pernah melakukan sesuatu menganggap bahwa yang kita lakukan itu tidak ada yang lihat. Nah, di sini dengan kita tahu bahwa apapun aktivitas yang ada pada diri kita, baik aktivitas yang akan terjadi pada diri kita maupun yang sedang terjadi pada diri kita, itu pasti dilihat oleh Allah Ta'ala. Jadi di sini mustahil ada sesuatu yang maujud itu tersembunyi dari penglihatan dan pendengarannya Allah Ta'ala. Qulna yajibu alainal iman. Maka pendapat kami, kalau kita perkataan kami itu berarti pendapat ya. Apa yang diomongkan itu hasil dari apa yang didapati. Qulna, apa yang kita dapati, apa yang kami dapati, yajibu alaina, harus bagi kita al-iman bi annahuma, wajib kita semua mengimani dengan sesungguhnya kedua sifat sama dan basar itu muta'alliqani bi kulli mawjudin. Ya, semua perkara yang ada itu dita'alluqi oleh sama dan basar. Artinya dihadapi oleh pendengaran dan penglihatannya Allah Ta'ala. Jadi maknanya semua perkara yang ada pada diri kita maupun perkara yang ada pada diri Allah itu sendiri. Wa amma kaifiyatu ta'alluq, dan adapun caranya Allah itu melihat bagaimana, itu faya mahjubun lana. Maka kalau caranya, bagaimana sih caranya melihat? Itu tidaklah kita bisa bukanlah kita terhijab, tidak bisa menerangkan. Kenapa? Ya, hanya
Bagaimana bahwa kita ini selalu dilihat oleh Allah, baik akan adanya maupun sedang adanya. Akan adanya aja dilihat, apalagi yang lagi ada. Yang akan ada dilihat, apalagi yang sedang. Nah, melihatnya bagaimana? Ya nggak bagaimana begitu. Kalau kita melihatnya bagaimana? Ya kalau kita melihatnya bagaimana? Ya melihatnya dari depan, dari belakang, kan bisa melihat dari depan juga melihat dari belakang. Kalau melihat dari belakang bagaimana caranya? Kalau melihat dari belakang caranya bagaimana? Bisa nggak melihat dari belakang? Ya mundur. Kalau melihatnya dari depan, maju. Lihat dari depan, maju. Lihat dari belakang, mundur. Karena kalau terlalu ke depan sekali nggak bisa melihat, malah tertutup. Supaya bisa lihat bagaimana belakang dikit ya kamu ya, mundur maknanya. Kalau kita lihat, kalau penglihatan kita kepingin jelas, ada yang melihatnya dengan mundur. Kalau kamu terlalu dekat kamu nggak melihat nanti. Jauh dikit nanti kamu lihat. Atau kalau kamu terlalu jauh tidak bisa lihat, deketin supaya kamu jelas lihat. Lihat bagi Allah melihat bukan dari belakang maupun dari depan, artinya tidak jarak jauh juga tidak jarak dekat. Allah melihatnya jarak jauh apa enggak? Iya, bukan jauh, bukan dekat. Karena yang melihat dari jauh dan yang melihat dari dekat itu bukan penglihatan Allah Ta'ala. Karena bagi Allah itu penglihatan bersifat. Nah di sini yang punya sifat melihat dan mendengar tidak jauh dan pula tidak dekat. Allah Ta'ala melihat kita dari jauh atau dekat, gitu kan? Ya enggak dekat juga enggak. Oh, kalau kaifiyah itu kan masalahnya apa? Bagaimana? Itu berarti belum paham. Gimana Tuhan itu melihat? Kalau kita dari jauh, apa Tuhan melihatnya? Kalau kita jauh, Tuhan melihatnya dari jauh. Kalau kita dekat, Tuhan lihat dari dekat. Ya itu sih penglihatan kita. Kalau penglihatannya Allah Ta'ala melihat kita, ya enggak dari jauh, enggak juga dari dekat. Bukan melihat dari atas ke bawah, juga bukan melihat dari bawah ke atas. Itu kalau bawah berarti berarah. Allah melihat sesuatu itu tidak berarah. Allah Ta'ala melihat sesuatu tidak berzaman. Kalau tanya kaifiyahnya, caranya seperti apa? Ya tidak seperti apa-apa, kembali pada makna mukhalafahil hawadis wahdani. Ya. Kan ngomong, berarti kalau begitu tertib dong, melihat dan mendengar. Itu kata dua sifat itu adalah tertibnya kita, tertibnya mengucapkan. Tapi secara makna bahwa bagi Allah semua perkara yang wujud itu dilihat dan didengar maknanya jelas. Jadi melihat dan mendengar bagi Allah itu maknanya apa? Intisab, maknanya jelas. Kalau kita mendengar dan melihat jelas apa enggak? Ya kalau harus dilihat dari jelas itu, kalau dilihat dari jauh jelas. Kalau bisa dilihat dari jauh dan bisa dilihat dari dekat jelas, praktekkan kan gitu. Prakteknya bagaimana? Dah HP saya tempelkan ke mata kamu, kira-kira kamu lihat nggak? Enggak. Ya supaya lihat bagaimana? Jauhin dikit. Berarti itu berarti nggak meliput namanya. Yaitu sama dan pasar bagi Allah Ta'ala itu wajib mukhalafah dengan sama dan pasalnya hawadis. Karena sama dan pasalnya hawadis itu bukan sama pasal intisab. Artinya bukan sama pasal intisab itu bukan sama pasal yang meliputi semua perkara yang ada. Kayak ngomong, ini hati saya lagi ngomong apa? Kamu paham nggak? Kamu dengar nggak? Ini hati saya lagi ngomong. Padahal kan nggak ada suaranya. Tapi kok ngomong gitu kan? Itu karena kita itu tidak jelas ngomong apa di dalam hati karena tertutup. Nah, kalau tidak tertutup, kalau tidak tertutup ya terlihat. Kalau tertutup, sebab sesuatu yang tertutup itu ada barangnya apa enggak? Kalau nggak ada barangnya ngapain ditutupin kan gitu. Lah bagi Allah Ta'ala apapun tidak ada
halangan bagi Allah di dalam melihat dan mendengar. Maka sesuatu yang ada itu tidak tersembunyi, maknanya jelas. Mana intisab itu jelas itu banyak Pak. Tidak ada satu yang tersembunyi di dalam melihatnya dan mendengarkan sesuatu yang ada. Kalau kita berdiri, ya, dilihat nggak sama Allah? Kita berdiri ini dilihat nggak? Kalau berdirinya kita dilihat nggak? Duduknya kita, berdirinya kita dilihat apa enggak? Dipikir. Allah melihat gerak kita enggak? Diam kita? Ya. Berarti sesuatu yang bukan ada, bukan tiada dilihat. Nah, kalau Tuhan itu tidak, penglihatan Tuhan tidaklah berhadapan dengan gerak maupun diam, karena gerak dan diam itu bukan barang yang ada. Tapi kalau kita ini yang bergerak, ya, kitanya gerak dilihat, tapi kalau geraknya nggak dilihat, karena gerak bukan barang ada. Nah, gerak itu barang iktibar saja, diketahui, tapi bukan dilihat, karena bukan barang yang ada. Lah yang dilihat itu sesuatu yang ada. Kita yang berdiri bukan berdirinya kita. Kalau kita yang berdiri ini wujudnya, tapi kalau berdiri bukan wujudnya. Berdiri itu gambarannya apa? Diam, bukan. Kalau jalan itu gerak. Berdiri atau duduk sama lah, diam juga. Kalau diam, duduk itu diam gambarannya. Kalau berjalan itu gerak. Kalau kita yang gerak dan kita yang berdiri dilihat. Tapi kalau gerak dan diamnya kita diketahui. Karena gerak maupun diam itu bukan perkara yang ada. Perkara yang ada juga bukan, perkara yang tidak ada juga bukan. Makanya disebut namanya amrul iktibar. Kalau amrul iktibar itu diketahui. Tuhan itu ya mengetahui gambaran begitu. Tapi kalau gambaran itu bukan sesuatu yang maujud dan juga bukan sesuatu yang ma'dum. Ini kita gambarkan begitu, ya. Nah, kalau gambaran itu ya bukan barang yang ada, bukan kayak gini, bakhil, gitu kan. Bakhil itu barangnya ada nggak? Bakhil itu diketahui, tapi bukan dilihat. Maka bakhil itu bisa digambarkan saja. Bagaimana sih kalau dia memiliki sesuatu dan kita itu tidak, kalau kita itu minta nggak dikasih, maka yang minta itu yang memberi sifat bakhil. Pelit itu nggak bisa dilihat, tapi bisa digambar, nggak bisa hanya bisa digambar saja. Gambar itu diomong begitu saja. Orang itu kok pelit? Nah, pelitnya bagaimana? Itu kan hanya diomong saja. Oh, pelitnya dia saya mintain nggak ngasih. Ya enggak, padahal bukan pelit, ya hak dia. Kamu kok jadi batin pelit? Ini namanya pelit itu milik saya ada di dia nggak dikasihkan, itu namanya pelit. Lah kalau miliknya sendiri ya nggak bisa kita minta. Karena saya minta kenyangnya kamu, kira-kira dikasih apa tidak? Umpamanya bisa ya mustahil gitu kan. Karena bukan barang yang bisa dilepas. Kenyang, lapar itu nggak bisa terlepas dari perut, kan begitu. Tuhan melihat kenyang kita enggak. Kenyang itu bukan barang yang bukan barang yang ada maupun bukan barang yang tidak ada. Tapi kalau perut yang kenyang lain. Wallahu ta'ala yasma'u
zata Zaidan. Maka Allah mendengar pada zatnya si Zaid. Wala ta'rifu kaifiyatu, dan tidaklah kami, wala na'rifu, dan tidaklah kami mengetahui bagaimana Tuhan melihatnya. Nah, kalau bagaimana itu ada contohnya, bisa diperagakan begitulah. Nah, ini bagaimana kamu melihat umat itu duduk, gitu kan? Oh, bagaimana kamu melihat umat duduk ketika saya itu lewat, atau ketika saya lewat di depannya, di depan saya umat lagi duduk, berarti ada kaifiah. Bagaimana sih kamu melihat umat itu? Dia dari depan atau dari belakang? Dan bagi Allah tidak dari depan, tidak dari belakang, dan tidak bagaimana cara dan tidak bagaimana Allah melihatnya, karena bukan hak kita. Tidaklah bagi kita itu sampai pada arah itu. Artinya ditanyakan bagaimana sih Tuhan itu melihatnya, ya nggak bagaimana sih Tuhan itu mendengar, ya nggak nah, tapi kalau bagaimana itu adanya pada diri kita, karena pertanyaan bagaimana itu arahnya untuk dijadikan sebuah percontohan. Nah, sesuatu yang bisa dicontohkan itu ada sesamanya, paling nggak mirip lah namanya contoh ya. Nah, bagi Allah mendengarkan sesuatu, melihat sesuatu itu tidak ada contohnya. Kalau mendengarkan sesuatu dan melihat sesuatu itu kan ada contoh. Kayak menjadi Allah Ta'ala itu bisa dipoto enggak? Gitu kan? Gimana jawabnya? Bisa enggak Allah Ta'ala dipoto? Jawabnya, sesuatu yang dipoto itu ada sesuatu yang berarah. Kalau sesuatu yang tidak berarah itu bukan sesuatu yang bisa difoto, tapi yang bisa difoto itu sebangsa. Yang bisa digambarkan itu sesuatu yang nah, yang tidak bisa digambarkan bukan sebangsa makhluk. Kalau masih sebangsa makhluk itu ya pasti bisa difoto dan bisa pula malaikat bisa difoto enggak? Ya kalau memang bisa kameranya itu mampu menerobos alam gaib, kenapa nggak bisa difoto? Asal jangan terlalu jauh. Bagaimana kalau Tuhan difoto itu terlalu jauh? Karena apa? Sesuatu yang bisa difoto itu ada arahnya. Foto itu kayak lensa, kayak mata. Nah, mata atau mata lensa atau mata kepala gitu. Setiap mata itu ada lensanya kan? Kita, jadi saya foto kamu lah. Setelah foto, setelah mata saya itu lihat kamu, maka yang ada di dalam angan-angan saya ini adalah foto kamu. Karena apa? Mata saya jepret begitu. Dan mata jepret itu kan gitu. Di foto ada lensanya, tiap-tiap mata ada lensanya. Lah, itu tiap-tiap lensa itu mengarah apa enggak? Nah, karena ada arahnya. Lah, kalau Tuhan itu berarah enggak? Dan mustahil sesuatu yang tidak berarah bisa terlihat dengan sesuatu yang punya arah. Nah, nanti kita lihat Tuhan bagaimana, ya enggak bagaimana cara lihatnya juga enggak bagaimana. Kita dilihatkan oleh Allah sesuatu yang jaiz wujudnya boleh, apalagi dilihatkan yang wajib wujudnya ya sangat boleh, karena Tuhan itu ada, enggak ada. Sesuatu yang ada boleh dilihat. Dan Tuhan sah untuk memperlihatkan dirinya pada sesuatu yang jaiz. Memperlihatkan sesuatu yang jaiz saja boleh, apalagi memperlihatkan sesuatu yang wajib wujudnya. Ya.
Walaysa muradu annahu yasma'u masya zata zaidan, dan bukanlah yang dimaksud bahasanya Allah Ta'ala mendengar jalannya si Zaid itu. Yang dimaksud Allah Ta'ala mendengar jalannya si zatnya si Zaid itu li anna sima masyu dahlun ala simail aswad, karena sesungguhnya mendengarkan jalannya itu yang memasukkan di dalam mendengarkan suara, karena mendengar itu berhadapan pada suara dan melihat itu berhadapan pada, kalau melihat itu pada zatnya ya. Tapi kalau mendengar itu pada suaranya. Padahal di sini zatnya yang punya suara yang maujud, suaranya juga perkara maujud. Apa yang maksudnya apa yang dilihat itu juga didengar, bukan dilihat tapi tidak didengar, atau didengar tidak dilihat. Wallahu ta'ala yasma'ul aswata kulluha, dan Allah mendengarkan seluruh suara di dalam keseluruhan suara. Bal murad annahu yasma'ul dzata zaitun, kan tetapi yang dimaksud bahasanya Allah itu mendengarkan zatnya Zaid itu sebagaimana adalah wajatu ziyadah ala simai masih menjadi sempurna. Nah, jadi Allah Ta'ala itu mendengarkan suaranya si Zaid dan melihat suaranya si Zaid misalnya, bukan hanya Zaid saja yang didengar suaranya, tapi suaranya pun dilihat. Umpamanya kalau pendengaran kita kan ini mendengarkan suara tapi tidak melihat suara. Ini ada kata mendengar tak melihat, itu menunjukkan tidak sempurna. Lah yang sempurna yang bagaimana? Ya suaranya didengar dan suaranya juga dilihat. Karena suara itu barang yang ada, dan tiap-tiap barang yang ada itu dilihat dan didengar. Kembali pada pengertian pertama, sini lakin la na'rifu kaifiyatu ya ta'aruf sima Allah Ta'ala, tetapi tidaklah kami mengetahui bagaimana Tuhan itu melihatnya, tapi wajib bagi kita mengakui bahwa kita ini dilihat oleh Tuhan, dan wajib bagi Tuhan melihat semua perkara yang ada. Dan bagaimana melihatnya enggak bagaimana, karena di sini diterapkan bahwa la na'rifu kaifiyah itu tidaklah menjadi jawaban bagaimana. Nah, untuk pertanyaan bagaimana sih Tuhan melihatnya, ya enggak bagaimana sih Tuhan melihatnya, enggak bagaimana. Lah yang dilihat Tuhan apa? Ya semua perkara yang ada. Mustahil ada perkara yang ada tersembunyi dari penglihatan Allah dan pendengaran Allah. Karena kalau ada sesuatu yang ada tersembunyi dari pendengaran Allah, niscaya pendengaran atau penglihatan Allah itu tidak sempurna. Jadi tidak ada sesuatu yang ada tidak terlihat. Wahada maka dapat bihi syahsu min dzakarin unsa, dan ini akan menjadi ketetapan bagi seseorang laki-laki maupun perempuan, menjadi ketetapan untuk mengetahuinya. Yang wajib bagi seorang mukallaf baik perempuan maupun laki-laki wajib mengetahui bahwa Allah bersifat mendengar dan melihat, dan tidak bagaimana melihat dan mendengarnya. Wa dalilu ala sam'i wal basari qauluhu ta'ala,
Dan yang membuktikan bahwasanya Allah itu bersifat mendengar dan melihat, qauluhu ta'ala, Allah tunjukkan pada sifat kalamnya yang qadim. Allah Ta'ala menunjukkan pada sifat kalamnya yang qadim. Yang menunjukkan pada sifat kalamnya yang qadim itu berarti di sini dilalahnya. Yang di sini qauluhu innallaha sami'un basir. Bahwasanya Allah itu bersifat mendengar dan melihat. Adapun kesifatan melihat dan mendengar itu tidak bagaimana. Dan mana aslinya? Bagaimana kalau Tuhan tidak melihat atau mendengar sesuatu? Mustahil. Karena yang tidak melihat sesuatu dan mendengar sesuatu itu adalah hawa. Ini mukhalah namanya mumah. Karena kita itu, kalau kita bicara kita ini hakikatnya tidak mendengar dan tidak melihat sesuatu, karena kita didengarkan dan dilihat. Ini tidak sempurna. Yang diomong sempurna bagi kita itu maknanya disebut dilihatkan dan didengarkan. Ya. Bagi Allah tidaklah bersifat sebagaimana sifatnya hawa. Di dalilnya dengan sifat kalamnya yang qadim, Allah memberitakan sifat dirinya mendengar dan melihat. Sekarang begini, saya itu tidak pernah bisa melihat penglihatannya Kang Rosid. Kalau Kang Rosid nggak nunjukin dirinya itu melihat, saya nggak bakal bisa tahu kalau Kang Rosid melihat. Gitu. Makanya Kang Rosid mampu. Saya tadi melihat Umar lewat pakaiannya putih, gitu kan? Oh, kalau begitu Kang Rosid melihat. Karena apa? Saya melihat sendiri Umar itu punya pakaian putih. Berarti apa yang dilihat sama Kang Rosid sama dengan apa yang saya lihat. Berarti Kang Rosidnya ngaku menunjukkan dirinya itu melihat. Nah, di sini Tuhan menunjukkan dirinya itu bersifat melihat dengan sifat kalamnya yang qadim. Itu dalilnya namanya dalil nakal. Dalil yang diambil dari yang punya sifat itu. Nah, kalau akal kita mendalili bahwa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat melihat dan mendengar, itu dari dalil asli begini. Seandainya Tuhan itu tidak bersifat melihat dan bersifat mendengar, niscaya Tuhan itu tidak sempurna. Bila mana Tuhan itu tidak sempurna, niscaya Tuhan itu sama dengan makhluk. Kalau yang tidak mendengar dan melihat itu sifatnya siapa? Sifatnya makhluk. Ya, kalau makhluk itu melihat, itu sebutan saja, tapi secara makna dilihatkan. Bagaimana bisa melihat? Wujud aja nggak punya. Kalau wujudnya saja diwujudkan, ya melihatnya pun dilihat. Karena sesuatu yang dilihatkan dan sesuatu yang didengarkan, berarti dia itu tidak punya sifat melihat dan mendengar. Yang punya sifat melihat dan mendengar itu adalah yang menciptakan seluruh pendengaran dan penglihatan. Berarti itu sifat yang menciptakan. Kalau seandainya Allah itu tidak melihat dan mendengar, dan yang diciptakan itu melihat dan mendengar, apa nggak kebalik? Bisa kebalik. Sifat kesempurnaan Allah itu memasukkan sifat sama dan asal. Nah, ini menunjukkan sifat sempurna ini dijadikan dalil akli. Seandainya Tuhan itu tidak melihat dan mendengar, niscaya Tuhan itu tidak sempurna. Seandainya Tuhan itu tidak mendengar dan melihat, niscaya Tuhan itu cacat. Lalu
tidak mendengar dan melihat itu bukan artinya di sini cacat, bisa juga dikatakan tidak sempurna. Jadi penglihatan yang tidak sempurna itu penglihatan yang terhalang oleh sesuatu. Pendengaran yang tidak sempurna itu pendengaran yang terhalang oleh sesuatu. Entah itu terhalang dari jauh karena ada suaranya, ada pendengarannya, tapi nggak dengar karena pendengarannya tidak sempurna. Karena kamu mau dengar atau tidak, suara itu tetap ada. Bukan suara itu tergantung dengan pendengaran kamu, bukan. Kalau suaranya sangat jauh, saya itu nggak dengar, tapi bukan artinya kamu itu tuli, bukan. Kalau tuli itu cacat, mau dekat, mau jauh, sama sekali nggak mendengar. Tapi kalau tidak mendengar, itu belum tentu cacat. Tapi kalau cacat, pasti tidak mendengar. Yang namanya tuli itu pasti nggak mendengar. Tapi kalau tidak mendengar, belum tentu tuli. Cuma senada dengan tuli, tapi bukan tuli. Seimbanglah. Kayak orang yang punya duit tidak berbelanja sama dengan orang yang tidak punya duit, itu senada namanya. Orang yang punya pendengaran tapi tidak mendengarkan suara karena jauhnya, itu senada dengan orang tuh, tapi bukan tuli gitu. Nah, di sini memasukkan tidak sempurna. Lah, tidak sempurna itu bukan sifat Tuhan. Sifat Tuhan itu wajib sempurna. Sempurna artinya dari segala kekurangan. Nah, Tuhannya kurang mendengar, Tuhan lebih mendengar. Lah, kurang lebih itu ukuran. Tuhan itu lebih mendengar daripada kita. Itu namanya mengadakan sebuah perbandingan. Itu kalau begitu berarti mensyirikkan sifatnya Allah Ta'ala. Itu menduakan namanya. Itu hanya Tuhan sangat mendengar begitu. Ya berarti di sini kalimatnya mengaturkan. Sangat mendengar maknanya jelas begitu. Bukan menghadirkan Tuhan lebih mendengar dibandingkan kita, berarti sama-sama mendengar, cuma Tuhan lebih jelas. Tapi sama-sama jelas, nggak ada lebih, ada kurang. Ini namanya menduakan sifat ilahiyah. Demikian sampai diiktikotkan, berarti iktikot yang syirku billah bisifat. Jadi syirku ya bisifat atau syirku billah atau syirku bil asbab. Syirik itu ada tiga perkara. Kalau syirku bil asbab itu menghadirkan sabab bagi Allah. Ada sabab bagi Tuhan menciptakan sesuatu itu dengan sebab, berarti ada gandenannya. Nah, itu namanya syirkul af'al namanya ya, disebut syirkul asbab. Kalau syirku bisifat seperti menduakan sifat, mengantarkan bandingan, artinya mengatakan bahwa meyakini bahwa Tuhan itu lebih melihat daripada kita. Berarti kata lebih melihat itu sama-sama melihat. Tuhan lebih jelas daripada kita, Tuhan lebih sempurna daripada kita. Berarti di sini menduakan sih. Ini jangan sekali-kali menghadirkan bandingan bagi Allah. Menghadirkan bandingan bagi Rasul saja nggak boleh. Pada sama-sama makhluk. Kalau kita membandingkan Rasul, itu sebangsa Rasul dengan Rasul. Nah gini, keutamaan Nabi Muhammad itu lebih utama dari nabi-nabi yang lain. Kesempurnaan Nabi Muhammad lebih sempurna dari nabi-nabi yang lain. Itu nggak apa-apa, namanya menghadirkan kesempurnaan kepada Nabi dibandingkan dengan Nabi, bukan dibandingkan dengan umat. Karena kayak raja itu bukan sebuah bandingan kepada rakyat, itu kan ya. Raja nggak boleh dibandingkan dengan rakyat. Karena kalau raja itu bandingannya dengan raja. Namanya raja Inggris itu lebih kaya daripada raja Belanda misalnya. Raja Majapahit itu lebih
bijaksana daripada raja Belambangan ya. Itu boleh, namanya sama-sama raja. Bukan raja Majapahit itu lebih bijaksana daripada rakyatnya ya, bukan bandingannya. Sini kita kembalikan pada persifatan yang wajib bagi Allah, bersifat sempurna. Yang disifatkan di sini itu adalah sifat sama dan basor. Sisi sama dan basor itu masuk bagian daripada sifat kesempurnaan Allah. Seandainya Allah tidak bersifat sama dan basor, niscaya Allah itu bersifat tidak sempurna. Wa'lam, dan taulah kamu, biar perlu diperhatikan, anna ta'alaq as-sam'u wal basar binisbatil hawadits ta'alluq suluhi qadim qabla wujudiha. Dan ketahuilah bahwasanya ta'alluqnya, artinya berhadapannya, di sini mendengarnya dan melihatnya Allah kepada hawadis itu sebelum adanya dan setelah mau akan adanya ya dilihat, sedang adanya apa? Kayak contoh begini, kita akan mati dilihat nggak oleh Tuhan? Akan matinya itu berarti masih suluhi ya. Masih kepantesan kan? Kalau kita dikatakan kita akan mati, pantas nggak? Kesalahan Tuhan menciptakan kematian, kepantesan bagi Tuhan menciptakan kematian, gitu kan? Ketika kita belum nampak mati, masih mungkin matinya, dilihat nggak? Nah, sebelum mati kita dilihat, apalagi kita nongol matinya. Nah, sebelum mati itu apa namanya? Sebelum mati itu hidup. Jadi hidupnya kita ini yang sedang ada dilihat, akan matinya juga dilihat. Lah akan mati apanya yang dilihat? Lah ya akan mati yang dilihat wujudnya kok. Ini akan diwujudkan mati, yaitu dilihat dan didengar. Nah, ketika mati apa? Kalau kita akan matinya kita, kematian kita ini pada ta'alluqnya suluhi namanya, kepantesannya bagi Allah menimbulkan kematian. Nah, akan timbulnya kematian, mungkin matinya itu dilihat. Kalau sekarang ini hidupnya dilihat, akan matinya juga. Nah, kita menerima kedua hal, matinya ya dilihat, hidupnya juga dilihat. Kalau qabla wujudiha, artinya sebelum wujudnya kematian pun dilihat oleh Allah dan didengar oleh Allah. Wa ba'da wujudiha, dan setelah wujudnya kematian juga akannya ya dilihat, nongolnya juga dilihat. Akan nongol ya dilihat, nongolnya pun dilihat. Wa ba'da wujudiha, dan setelah terjadi adanya itu namanya ta'alluq tanzil hadis. Seperti yang sekarang ini, yang nyata kita ini dihidupkan. Yang nyata sekarang ini dihidupkan apa dimatikan? Nah, sekarang ini dihidupkan kita. Nah, dihidupkan kita berarti hidupnya kita itu baru. Nah, kebaruan hidup kita ini ya dilihat. Tapi kalau kita ngomong matinya kita baru apa enggak? Oh, belum kelihatan. Nah, kalau belum kelihatan itu namanya suluh. Akan matinya kita ya dilihat, sedang hidupnya kita pun dilihat. Nah, ini namanya meliput. Kalau hanya melihatnya sedang hidup, tapi tidak melihat akan matinya, ya berarti tidak meliput.
baik itu yang akan terjadi adanya ya dilihat, dan setelah ada atau baru itu juga di sedang adanya maupun akan ada. Ai annaha, di sini tadi hadis ai annaha ba'da wujudiha munkashifun lahu ta'ala, artinya jelas bagi Allah Ta'ala pada sama dan basornya. Ziyadatun ala inkisyafi ilmi, artinya menjadi sempurna. Kalau melihat dan mendengar itu menjadi sempurnanya dengan inkisafnya ilmu. Kalau ilmu itu jelas, kalau melihat dan mendengar itu lebih dari jelas. Kalau mengetahui saja jelas, tapi kalau mengetahui tapi tidak melihat, jelas tak, itu kurang jelas apa jelas? Nah, disifatkan tambah jelas itu, nambahnya jelas itu akhirnya sama dan ya, jadi menunjukkan kesempurnaan. Bila mana melihat, mengetahui tapi tidak melihat dan mendengar, niscaya tidaklah sempurna. Ziyadah di sini itu maknanya adalah sempurna, bukan ziyadah maknanya tambah. Nanti ada Tuhan kurang dan tambah. Ya, tambah di sini menunjukkan kesempurnaan. Wa amma binisbati lahu ta'ala, wa amma binisbat lahu ta'ala sifatihi fa ta'ala tadi juga. Dan adapun nisbat ta'aluk, artinya berhadapan, yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu dirinya sendiri. Allah melihat dirinya sendiri, Allah mendengarkan sifat dirinya, itu namanya ta'alukan diri. Jadi ta'alukan diri berarti bagaimana? Jadi Allah melihat diri dan sifatnya itu qadimah. Nah, prakteknya melihat dan mendengar itu qadim. Yang didengar qadim dan melihatnya qadim. Yang dilihat qadim, ya, mendengarnya juga namanya tanjizul qadim. Sedangkan tanjizul hadis itu melihatnya kok, sifat melihatnya qadim, dan yang dilihat itu baru, dan yang dilihat akan terjadi barunya, akan wujud sih, ya. Artinya bimana anna dzatahu ta'ala wa sifatahu munkashifatan ta'ala azalan yasma'u wa basaruhu wa yasma'u ta'ala dzatahu wa jama sifatahu al-wujudiyah min qudrat wa sam'u wa waluhuma wala ta'rif kaifiyat ta'aluk. Dan adapun semua sifat-sifat yang ada pada dirinya, sifat wujudiyahnya, dari bagian daripada sifat wujudiyah adalah kudrah dan sama, dan selain keduanya itu namanya ta'aluknya sama dan basor kepada tanjil kok. Jadi Allah melihat sifat kudrat, Allah mendengarkan sifat kudratnya, Allah melihat sifat irodahnya, Allah mendengarkan sifat irodah, hayat sama basor kalam itu ta'aluk pada di. Jadi Allah melihat sifat dirinya, sifat dirinya itu sifat mau, sifat yang sifatnya pada sifat wujud. Wala nadri kaifa ta'aluk, dan kami tidaklah tahu bagaimana melihatnya. Jadi mengimani wajib melihat, tapi bukan menggambarkan bagaimana melihatnya. Wa ma taqaddam anna sam'a wal basar yata'alluqani bi kulli mawjud, bahwasanya mendengar dan melihat itu keduanya ta'alluq kepada semua perkara yang ada. Wa ra'yu Sanusi, dan itu pendapat atau metode dari pelajarannya Imam Sanusi. Artinya metode dalam pelajaran Imam Sanusi itu wajib bagi Allah Ta'ala bersifat sama basor itu adalah aklan wasar. Sini asifatu salisatu asyaratu min sifat dalal kalam, pembahasan sifat yang ke-13, bagian daripada sifat ma'ani yang Allah Ta'ala wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat bicara atau bersifat kalam.
Nah, insya Allah akan kita lanjut pada esok hari Al-Fatihah. والمسلمين أجمع من رب أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى رسولنا وبكل سر صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه عدد رأس السر والحمد لله في البر والتنهي